Halo semuanya, pada kesempatan ini kelompok kami yang terdiri atas Friska, Galang, Novitasari, Yuliana, dan saya sendiri, Lailianita, ingin membagikan pengetahuan seputar salah satu dari 6 konsep pemahaman, yaitu perspektif peserta didik sebagai upaya memahami, menilai, dan mengevaluasi kerangka Understanding by Design atau yang biasa kita sebut sebagai UBD. Salah satu makna pemahaman menunjukkan bahwa pemahaman bukanlah berupa satu pencapaian saja, tapi membutuhkan beberapa pencapaian. Dan untuk pencapaian dalam UBD, pemahaman perlu ditunjukkan melalui berbagai jenis bukti. Nah, kompleksitas pemahaman terhadap masalah atau konteks memunculkan beberapa pandangan bagaimana memperoleh bukti terhadap pemahaman siswa. Yang mana identifikasi aspek pemahaman bisa saja tumpang tindih dan terintegrasi. UPD telah mengembangkan pandangan beragam tentang bagaimana membuat pemahaman meningkat melalui 6 sisi konsep. Yang pertama, mampu menjelaskan. Kedua, mampu menafsirkan. Ketiga, dapat menerapkan. Keempat, memiliki perspektif. Kelima, dapat berempati. Dan yang terakhir, memiliki pengetahuan diri. Pada video ini, kami akan mengelaborasi bagaimana membuat pemahaman siswa meningkat melalui konsep peserta didik memiliki perspektif. Selain itu, kami juga akan memberikan contoh konkret bagaimana peserta didik menunjukkan perspektifnya sebagai bukti mereka telah memahami suatu masalah belajar dan materi pembelajaran. Seperti yang disampaikan di awal, bukti pemahaman siswa dapat diperoleh dari menilai perspektif yang dimiliki oleh siswa terhadap materi pembelajaran. Dalam hal ini, peserta didik dapat dikatakan memiliki perspektif apabila peserta didik mampu melihat dan mendengar dari berbagai sudut pandang yang kritis. Selain itu, peserta didik mampu melihat gambaran umumnya. Lantas, bagaimana contoh konkretnya? Nah, simak baik-baik ya, karena teman saya Friska akan membagikan contoh konkret dari peserta didik memiliki perspektif. Contoh konkret bagaimana peserta didik SMP kelas 8 melakukan perspektif sesuai dengan materi announcement. Contoh konkret bagaimana peserta didik melihat dan mendengar pengumuman dari berbagai sudut pandang secara kritis. Kita bisa menggunakan sebuah skenario sederhana, misalnya pengumuman perubahan jadwal ujian sekolah. Berikut adalah bagaimana sudut pandang siswa mengenai pengumuman tersebut. Sudut pandang siswa yang pertama, pertanyaan kritis. Apakah pengumuman ini berdampak pada persiapan saya? Apakah perubahan jadwal ini cukup memberikan waktu untuk belajar ulang materi? Yang kedua, analisis kritis. Siswa bisa bertanya apakah perubahan jadwal ini akan memberikan keuntungan, seperti waktu lebih untuk belajar, atau malah menyebabkan masalah seperti benturan dengan kegiatan lain yang sudah dijadwalkan. Selain itu, siswa perlu menganalisis apakah informasi tersebut sudah disampaikan dengan cukup jelas sehingga semua siswa bisa memahami dampaknya dengan baik. Selanjutnya, peserta didik dapat dikatakan memiliki perspektif apabila mampu melihat gambaran umum. Lalu bagaimana contoh melihat gambaran umum dari sebuah pengumuman? Untuk melihat gambaran umum sebuah pengumuman, siswa perlu memahami elemen-elemen utama yang ada dalam pengumuman tersebut. Pengumuman biasanya mengandung informasi penting yang disampaikan secara formal kepada publik atau kelompok tertentu. Lalu elemen-elemen atau informasi penting apa saja yang disampaikan di dalam pengumuman? Yang pertama adalah tujuan pengumuman. Apa tujuan utama dari pengumuman ini? Apa yang ingin disampaikan? Setiap pengumuman memiliki tujuan spesifik, misalnya memberi informasi tentang acara, penemuan barang, perubahan atau pembatalan jadwal, penambahan aturan baru, atau hasil keputusan. Memahami tujuan ini membantu peserta didik untuk fokus pada inti pesan. Yang kedua adalah isi pengumuman. Apa informasi utama yang disampaikan dalam pengumuman ini? Setelah memahami tujuan, peserta didik perlu melihat isi detail dari pengumuman tersebut. Informasi utama biasanya berupa waktu, tempat, subjek, atau instruksi yang terkait dengan suatu kegiatan atau keputusan.
Selanjutnya, elemen utama yang ada di dalam pengumuman adalah target audience. Siapa yang menjadi sasaran atau penerima pengumuman ini? Pengumuman ditujukan kepada kelompok atau individu tertentu seperti siswa, guru, orang tua, atau masyarakat umum. Memahami siapa yang menjadi target audience membantu peserta didik menentukan relevansi pengumuman tersebut bagi peserta didik atau kelompok yang peserta didik wakili. Elemen selanjutnya adalah terkait kejelasan dan bahasa yang digunakan dalam pengumuman. Apakah informasi dalam pengumuman disampaikan dengan jelas dan mudah dipahami? Apakah ada istilah teknis yang perlu dijelaskan? Pengumuman yang efektif menggunakan bahasa yang jelas dan sederhana, dan penting bagi pembaca atau pendengar untuk memahaminya dengan mudah. Elemen utama selanjutnya terkait dengan struktur pengumuman. Apakah pengumuman ini disusun secara terstruktur dengan bagian yang jelas? Pengumuman yang baik biasanya memiliki bagian pembukaan atau tujuan, isi utama atau detail informasi, dan penutupan atau instruksi atau langkah selanjutnya. Struktur yang jelas memudahkan penerima untuk memahami inti pesan. Elemen selanjutnya adalah tindak lanjut atau tindakan yang diperlukan. Apakah pengumuman ini memerlukan tindakan dari penerima? Apa yang harus dilakukan setelah menerima pengumuman ini? Banyak pengumuman yang memerlukan tindakan dari audiens, seperti menghadiri acara, mengisi formulir, atau mengikuti instruksi tertentu. Memahami apa yang perlu dilakukan setelah membaca atau mendengar pengumuman adalah bagian penting dari bagaimana siswa bisa melihat gambaran umum dari sebuah pengumuman. Selanjutnya, elemen utama pengumuman adalah terkait dengan batas waktu. Apakah ada batas waktu atau tenggat waktu yang harus diperhatikan dalam pengumuman ini? Beberapa pengumuman mencakup informasi tentang tenggat waktu, misalnya kapan acara akan berlangsung, kapan tenggat pengumpulan tugas, atau kapan aturan baru mulai berlaku. Batas waktu ini penting agar audiens dapat merencanakan tindakan mereka. Elemen penting terakhir dari pengumuman adalah terkait dengan sumber informasi tambahan atau kontak. Apakah ada informasi kontak atau sumber tambahan jika audiens memiliki pertanyaan lebih lanjut? Pengumuman yang baik biasanya mencantumkan sumber informasi tambahan atau orang yang bisa dihubungi untuk klarifikasi lebih lanjut. Ini membantu penerima untuk memastikan bahwa mereka memahami informasi dengan benar. Contoh pengumuman dan gambaran umumnya. Diberitahukan kepada seluruh siswa kelas 12 bahwa ujian akhir semester akan diadakan mulai tanggal 10 November 2024. Ujian akan berlangsung di gedung utama sekolah dan berlangsung selama 5 hari berturut-turut. Jadwal ujian akan dipublikasikan di papan pengumuman pada tanggal 5 November 2024. Harap seluruh siswa mempersiapkan diri dengan baik. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi wali kelas masing-masing. Gambaran umum peserta didik setelah menerima pengumuman tersebut. Yang pertama, tujuan pengumuman, memberitahu siswa kelas 12 tentang jadwal ujian akhir semester. Kedua, isi pengumuman. Ujian diadakan mulai 10 November 2024, berlangsung 5 hari dengan jadwal terperinci diumumkan pada 5 November. Target audiens. Target audiensnya adalah siswa kelas 12. Kejelasan. Informasi disampaikan dengan jelas tentang tanggal dan tindakan yang harus diambil, yaitu mempersiapkan ujian. Struktur. Ada pembukaan atau pemberitahuan, isi utama, tanggal ujian dan jadwal, penutupan, instruksi, persiapan, dan kontak wali kelas. Tindak lanjut. Siswa perlu mempersiapkan diri untuk ujian dan memeriksa jadwal pada tanggal 5 November. Batas waktu.
Ujian dimulai pada 10 November dengan jadwal diumumkan pada tanggal 5 November. Sumber informasi: wali kelas sebagai kontak untuk informasi lebih lanjut. Memahami gambaran umum sebuah pengumuman berarti kita perlu mencermati berbagai aspek seperti tujuan utama, isi yang disampaikan, target audiens, struktur penyampaian, serta tindakan yang diharapkan dari penerima pengumuman. Dengan pendekatan yang lebih menyeluruh ini, kita tidak hanya dapat mengungkapkan informasi lebih efektif, tetapi juga menginterpretasikan pesan yang disampaikan dengan tepat. Pada akhirnya, pemahaman yang baik tentang elemen-elemen ini memungkinkan kita untuk merespon pengumuman sesuai dengan harapan pengumuman tersebut, sehingga peran kita sebagai penerima pengumuman tersebut dapat dijalankan dengan lebih optimal. Demikian video presentasi dari kami. Kami berharap apa yang telah disampaikan dapat memberikan manfaat dan menambah wawasan bagi kita semua. Terima kasih atas waktu dan perhatian yang telah diberikan. Jika ada hal yang ingin didiskusikan lebih lanjut, jangan ragu untuk menghubungi kami, dan sampai jumpa di lain kesempatan.